Halo, selamat datang di Alif Terminal Corner. Ini adalah seri Siasiklog di mana saya membahas perkembangan proyek sistem informasi administrasi cuti setiap minggunya. Videonya agak telat 2 minggu karena proses minggu kemarin saya undur 1 minggu, soalnya saya liburan keluar kota. Agak sedikit malas-malasan di hari pertama karena lagi capek-capeknya, tapi untungnya masih sempat untuk belajar dan membuat diagram. Hasil minggu kemarin menghasilkan diagram berupa ERD dan DFD, lalu juga struktur data yang akan digunakan pada database. Karena dalam aplikasi ini menggunakan API, contohnya adalah data PNS akan diambil dari API, maka entitas PNS tidak saya cantumkan di dalam ERD dan struktur data. Bisa dilihat sendiri nantinya, tapi kalau dilihat di DFD, maka ada entitas luar berupa PNS. PNS ini nanti akan saya ambil dari API. Untuk diagram sekedar sampai itu saja. Lanjut ke hasil belajar. Hasil belajar seperti rencana kemarin yang saya pelajari adalah Python, Django, React, PostgreSQL, dan Heroku. Basic-basicnya saja. Melenceng dari rencana kemarin, saya tidak terlalu banyak belajar tentang Heroku. Saya tahu dan pernah coba untuk upload Django dan PostgreSQL pada Heroku, tapi tidak sampai push React sebagai aplikasi front-end-nya. Python lumayan gampang karena saya memang sudah tahu dan hanya perlu belajar lebih lagi tentang penggunaan function dan kelas pada Python untuk menggunakan OOP. Selain itu tidak ada halangan. Django agak ada sedikit halangan di mana sepertinya OS Ubuntu saya kurang saya setup sedikit lagi, jadi saya kena masalah di mana saya harus restart server Django setiap saya melakukan save dan melakukan perubahan pada source code. Tapi saya tinggal buat ulang dari awal dan melakukan setup pada Ubuntu dan semuanya baik-baik saja. React cukup banyak kesulitan, seperti jaringan internet dan integrasi modul. Khususnya integrasi modul pada React Router DOM, di mana saya salah menggunakan versi dan akhirnya makan waktu sekitar 2 jam untuk debugging yang tidak ada gunanya. Kenapa bisa terjadi? Ini adalah React Router DOM yang saya gunakan, versi 5. Tapi, jika saya cari di internet, React Router, lalu masuk ke sini, ini adalah webnya, official, dan saya tidak baca ini, langsung masuk ke read the docs. Ini adalah versi 6, saya salah install versi 6. Jadi ada kesalahan seperti itu. Tutorial yang saya pakai untuk belajar minggu ini itu ada 2, linknya akan saya taruh di deskripsi atau ada di kartu sekarang. Di tutorial pertama itu saya ambil dari free code camp. Saya cuma tonton setengah saja pada Django sampai pada Django web template karena di bagian setelah ini menjelaskan bagaimana menggunakan Django menggunakan halaman web yang dibuat pada Django, dan saya ingin menggunakan React pada proyek kali ini. Tetapi pada bagian akhir ini adalah Django REST Framework Crash Course. Ini lumayan untuk dilihat, tapi tidak terlalu crucial untuk ditonton. Tutorial kedua itu datang dari Dennis Ivy. Di sini dia menjelaskan bagaimana cara mengintegrasi Django dan React secara bersamaan. Tentunya API dibuat oleh Django dan menampilkan JSON Response API menggunakan React. Meskipun ada sedikit masalah nantinya yang disampaikan pada tutorial ini, tapi saya rasa masalah itu tidak terlalu mengganggu nantinya, khususnya di project saya. Sekali lagi, link tutorial akan saya taruh di deskripsi. Untuk bagian PostgreSQL, saya rasa tidak terlalu perlu untuk belajar karena query untuk melakukan semuanya sudah ditangani oleh Django nantinya. Tapi saya tetap belajar meskipun sedikit, seperti setup aplikasi yang digunakan. Contohnya itu ada pgadmin untuk Ubuntu. Kalau tidak salah ada aplikasi sendiri untuk Mac dan Windows. Tapi sepertinya data grip dari Jetstream itu bisa digunakan juga meskipun berbayar, dan saya tidak sarankan untuk
crack aplikasi. Kesimpulannya, yang selesai di minggu ini itu ada pembuatan diagram dan belajar teknologi yang diperlukan. Yang akan dikerjakan minggu berikutnya, saya agak kurang tahu. Saya berencana untuk melakukan setting up awal pada sistem. Di sini saya sudah buat Trello card-nya. Tapi untuk selanjutnya saya agak bingung. Mungkin akan saya lihat saja apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Untuk video kali ini sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.